Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kepada kami, dan kami terlalu percaya Tuhan juga akan terus menolong dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, sepanjang bulan Juni Tuhan sudah menolong kami melewati suka duka, proses demi proses Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bisa melalui sampai hari ini Tuhan. Kami bisa kuat sampai hari ini. Kami masih ada sampai hari ini. Kami masih hidup sampai hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bernapas sampai hari ini. Tak lepas karena kebaikan Tuhan, tak lepas karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab tidak ada alasan untuk kami tidak bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Ketika kami kelimpahan, ketika kami kurang, ketika kami sehat, ketika kami sakit, ketika kami menghadapi tekanan hidup, Engkau tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini, basuh kami semua dengan darah anak domba Allah, karena hanya dengan darah anak domba Allah kami dengan penuh keberanian untuk mengambil hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Bapa, dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman Allah, hati yang mau respon setiap firman-Mu dalam hidup kami. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang mendengar. Pagi hari ini satu hal kami butuh Tuhan, satu hal kami butuh kuasa-Mu bekerja Tuhan. Satu hal kami butuh pengurapan-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Karena kami hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi kami izinkan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan bekerja setiap pribadi lepas pribadi. Karena ada Roh-Mu Tuhan yang sanggup menyadarkan kami ketika kami salah. Hanya Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami ketika kami keliru di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, kasih salam kanan kirinya ya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kabar baik, Tuhan itu baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan membuka dalam kitab Mazmur saudara ya. Mazmur 103. Suaranya mulai geler-geler. Mazmur ayat pertama sampai yang kelima. Kita akan baca ayat ini. Mazmur 103 ayat pertama sampai yang kelima. Bergantian Bapak Ibu, saya baca yang pertama sampai yang kedua dan seterusnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajo. Puji Tuhan. Ini adalah pujian daripada Daud. Daud memuji Tuhan. Katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena Daud menikmati hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, ya, yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita juga mengalami hal-hal yang baik, tetapi ada kalanya mengalami hal-hal yang kurang baik menurut pandangan kita. Tapi sebenarnya semua apa yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Amin. Ada kalanya kita dalam hidup ini ada mengalami dua perkara, ada siang juga ada malam. Kita gak bisa, aku pengennya malam main, siangnya gak mau, gitu ya. Atau pengen aku siang aja, bisa kerja terus, gitu ya. Malamnya gak usah, tidak bisa. Dua perkara ini harus kita alami dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita juga mengalami sakit, tapi ada kalanya kita juga mengalami sehat. Kalau saya tanya, setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Betul? Siapa di sini yang tidak pernah mengalami sakit selama mulai kecil sampai hari ini? Tidak ada. Itulah kehidupan kita. Ada limpah, ada kurang, ada kuat, ada kalanya lemah. Itulah hidup di dunia ini. Namun hari ini firman Allah datang kepada kita di awal bulan Juli ini. Tuhan katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Katakan dirimu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, siapa di sini yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Ada nggak? Siapa di sini yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Nggak ada. Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada pujian, sepanjang hidupku kau setia, ya. Sepanjang hidupku kau, haleluya. Sepanjang hidup kita Tuhan setia. Sepanjang hidup kita Tuhan sangat baik. Kalau hari ini Bapak Ibu kita bisa ke gereja dengan selamat sampai di sini, ketika saudara keluar dari rumah bisa selamat sampai di sini, itu karena kebaikan Tuhan. Betul? Kita bisa bernafas dengan lega, gitu ya, tanpa harus dengan memakai tabung oksigen. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sampai hari ini kita bisa kuat melewati proses kehidupan, ya. Itu karena kebaikan Tuhan. Saudara masih bisa sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, hinaan, ejekan, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Saudara masih bisa sabar. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Wong sabar itu subur dadi makmur. Saudara makmur, sabar subur jadi makmur. Saudara, kalau kita menghitung kebaikan Tuhan, kita tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat ke-6, firman Tuhan katakan, Mazmur pasal yang ke-40 sebelumnya masuk lebih jauh. Mazmur 40 ayat ke-6 demikian, banyak loh saudara, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar
sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi itu selalu baik dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin malam itu kami telepon, ibu saya ada di depan TV melihat itu, Aldo itu tiba-tiba nyamperin, Batri dipanggil ibu gitu ya. Ternyata kemudian Batri ke depan, ternyata di depan itu ada Bu Sulis sama anak kecil sama Aldo. Kemudian Aldo manggil saya, Tante, sama Batri sudah bawa minyak sama keroma. Langsung saya bergegas-gegas, saudara, cari delala itu yang mau dibutuhkan, yang bukuh, saudara ya. Enggak ketemu mau cari minyak, saudara. Terus saya ke depan sama Batri, ternyata Mbak Sulis dalam keadaan sakit, saudara ya. Dia ngerangkul Batri sambil menangis dulu, saudara. Tapi saya baru tahu ternyata Bu Sulis sakit nangis dulu karena pusing muter-muter, saudara. Dalam keadaan pusing terus lepas, saudara. Sebelumnya di depan itu kemudian Mas Ananto datang, ayo kita bawa ke dalam rumah, kita kerai di sana, kita pijetin, kasih minum, kasih teh hangat, saudara. Padahal baru bulan besok, saudara. Baru bulan besok Ivana bersama guru sekolah minggu pulang, belum sampai rumah di depan gereja. Tuhan tetap baik, sangat baik. Saya bayangkan, sudah bisa bayangkan seandainya di jalan, itu loh, saudara. Jadi kalau kita ingat itu apapun kejadian kita, walaupun kita sakit, saudara, tapi kalau kita di situ tetap ada sisi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wow, Tuhan itu tetap baik. Seandainya di jalan, di tengah jalan bawa anaknya dia muter-muter, saudara, terus bawa motor, gimana, apa jadinya? Untung sudah sampai di depan gereja. Amin. Dari situ, saudara, kadang-kadang kita di rumah baik-baiknya, tapi kita dengan tiba-tiba di rumah, dari rumah pasti tidak sakit, gak merasakan pusing, karena sudah bisa besok orang sakit, kan begitu. Ternyata tidak disangka, tidak duga, juga mengalami sakit. Jadi, wah, saudara, kalau kita bisa menghitung kebaikan Tuhan, kita gak bakal bisa menghitung akan kebaikan Tuhan. Sebabnya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Hari ini Raja Daud dalam Mazmur ingatkan kepada kita supaya kita jangan lupakan kebaikan Tuhan, dan ditulis dalam kitab Mazmurnya pasal yang pertama. Kita akan melihat di sini. Raja mengingatkan kepada kita supaya kita jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita yang tertulis dalam kitab Mazmur yang kita baca tadi. Yang pertama, yang perlu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Perhatikan. Dia Tuhan mengampuni segala, catat segala, bukan sebagian, bukan seperempat, bukan 99, tetapi segala kesalahan. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah? Ada nggak? Siapa di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah keliru dalam berkata-kata? Siapa? Yang selalu lurus jalannya, yang tidak pernah mengalami jatuh dalam dosa. Siapa di sini? Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang bikin salah itu mesti ada konsekuensinya. Ketika anak-anak sekolah, gitu ya, masuk jam ke sekolahnya jam 7, tapi datangnya jam 9. Kira-kira gimana? Terus gak apa-apa masuk aja tanpa didudukkan,
tanpa ada konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. Kalau itu dilakukan sekali, ya gak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya, pasti begitu gurunya kan? Dimaafkan, saudara. Kalau itu dikerjakan berulang kali, bagaimana? Pasti orang tuanya dipanggil, betul? Kalau kasih peringatan berulang kali tidak bisa meresponi, dia akan keluar. Betul nggak? Dikeluarkan, saudara. Sekolah, pekerjaan, pasti ada aturannya, ada konsekuensinya, saudara ya. Berangkatnya jam berapa, harus ada tangan sekarang apa? Pakai itu ya, Pak Wirya ya. Ceklok itu ya. Kalau tidak, kalau terlambat, ada konsekuensi, saudara. Makanya nggak dikasih. Apa? Oh, punya ditutup loh. Ada konsekuensinya kan? Ada konsekuensinya, saudara. Dalam pelayanan rohani juga ada, saudara, disiplin, didisiplin, tapi tidak dibuang, tetapi dibina, diarahkan, dinasehati supaya menjadi baik. Tapi di sini kita melihat Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Berapa banyak orang karena salah dalam pergaulan, ya, salah dalam pergaulan, keluarga, rumah tangga jadi rusak, jadi berantakan. Ketika keluarga rumah tangga jadi rusak, jadi berantakan, akhirnya apa? Tidak bisa menerima kembali dengan utuh. Itulah manusia. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, katakan mengampuni segala kesalahan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9 kita akan lihat di sana. 1 Yohanes ayat yang ke-9. Inilah bagian kita sebagai orang percaya. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita baca bersama. 1, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diakui, akui salah, saudara. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni sebagian apa segala? Segala dosa kita. Oh itu saudara. Itu sebab Tuhan katakan jangan lupakan kebaikan Tuhan ini loh. Tuhan yang sudah terjaga dalam kehidupan kita. Tuhan mengampuni kita. Yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, mengakui, keterbukaan itu adalah awal sebuah pemulihan. Orang yang belajar, yang mau terbuka, itu berarti siap untuk berubah. Tapi belum, kalau orang melakukan kesalahan belum terbuka, belum siap untuk mengalami perubahan. Tuhan mau dalam kehidupan kita juga terbuka, mengaku di hadapan Tuhan. Kemudian Mazmur pasal yang ke-32, coba kita lihat di sana. Mazmur pasal 32, ayatnya yang pertama. Sudah ketemu Mazmur 32 pertama dan kedua. 1, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah
manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa benih. Wow, saudara, berbahagia. Kalau dalam terjemahan Alkitab itu, alangkah diberkatinya orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi. Alangkah diberkatinya orang yang kepadanya Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya, yang di dalam jiwanya tidak ada penipuan. Berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21, firman Tuhan katakan, 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-21, dia itu siapa? Dia Tuhan Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya apa tujuannya? Kita, saudara dan saya, dibenarkan Allah di dalam Dia. Yesus itu tidak dosa, tidak mengenal dosa, tidak pernah berbuat salah, tetapi dijadikan menjadi dosa karena saudara dan saya, karena menanggung dosa kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Jadi yang bisa membenarkan kita, yang bisa mengampuni dosa kita, bukan karena perbuatan baik, amal yang bukan itu, Bapak Ibu. Yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membenarkan kita, itu adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan pagi hari ini kita peringati. Sebabnya kata Tuhan katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan ini. Kalau kita gak percaya Yesus, kalau kita gak kenal Yesus, saudara, di mana nasib kita? Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Karena hanya di dalam Dia, sudah jelas ya, di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan di dalam Yesus. Kita bersyukur kita bisa mengenal Tuhan. Walaupun untuk menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, ya, perjuangan. Ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, saudara. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa mengenal Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah membayar segala hutang dosa. Dalam Roma pasal 8 ayat ke-12 dikatakan, kita itu adalah orang-orang yang berhutang. Ayo coba lihat Roma 8 ayatnya yang ke-12. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang apa? Orang yang berhutang. Nah, hutang itu wajibnya kudu bayar. Saudara ya. Kita adalah orang-orang yang berhutang, bukan kepada daging, tetapi supaya menurut daging. Kita orang-orang yang berhutang, bukan kepada daging. Daging itu lawan katanya roh, saudara ya. Berarti orang yang percaya itu berhutang bukan kepada daging, tetapi kepada roh. Artinya apa? Bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya adalah memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh roh Allah. Memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu ya. Itu saudara. Bagaimana Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Kalau saudara membaca kisah tentang anak hilang, siapa itu? Bungsu apa sulung? Anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu adalah dalam cerita anak yang hilang itu anak yang nakal, ya, kurang ajar gitu ya saudara, kurang gitu ya. Karena meminta warisan sebelum waktunya.
bukan untuk modal kerja. Kalau modal kerja sih masih mendingan ya. Tapi untuk keluar negeri, untuk keluar kota, berfoya-foya. Wah ini saudara, menghabiskan semuanya sampai mau makan saja susah. Bahkan ketika bekerja di peternakan babi, bilang sama majikannya mau minta makanan yang atasnya babi, yang dimakan babi tadi, boleh nggak? Tidak boleh. Sampai harganya ini loh masih mendingan babi daripada manusia. Karena mau minta makan atas babi aja nggak bisa. Anak yang nggak murah, anak yang kotor, hidupnya hancur, sudah tidak ada masa depan. Inilah anak bungsu, ya saudara, anak yang terhilang. Hidupnya lebih bernilai daripada babi. Tetapi Bapa di surga itu Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Ketika anak bungsu itu sadar dulu ya. Oh ini orang sadar, buat dikasih nasihat sadar terus tidak bakal mempan. Ketika mengalami masalah, kesulitan, tekanan hidup, tadinya berenak semua punya segalanya, kemudian tidak ada sama sekali, baru sadar, walah di rumah bapakku banyak makanan, gitu ya. Aku di sini mau makan saja nggak bisa. Sadar. Setelah sadar, dia bangkit hendak pergi pulang ke rumah bapaknya. Saudara tahu firman Tuhan, ketika anaknya itu kelihatan dari jauh, anakku datang. Bapaknya bagaimana? Tutup pintu, sangat nakal ini, gak nurut ini, berdirasani. Begitu manusia di dunia kadang-kala seperti itu. Berdirasani, tutup aja dari jogo, gak usah disuruh masuk. Tetapi Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Ketika terlihat anaknya dari kejauhan, anaknya pulang, saudara. Bapaknya ngapain? Ngumpet, nutup pintu, tidak, lari. Bapaknya lari kemudian memeluk anaknya yang sudah berhari-hari gak mandi, berhari-hari gak ganti pakaian, lupa, kotor, dipeluk oleh bapaknya, dicium oleh bapaknya. Gak hanya sampai di situ, saudara. Jubahnya diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin, disembelihkan lembu tambun yang gemuk, dipestai. Saudara, padahal anaknya sudah melakukan hal yang tidak baik, padahal anak sudah melakukan hal yang menyedihkan bapaknya, menyedihkan, mengecewakan bapaknya. Tetapi itulah kebaikan Bapa, menerima anak itu apa adanya ketika mau berubah. Itulah yang dinamakan Tuhan mengampuni segala dosa kita. Kita melihat siapa kita ini. Sudah berapa kali kita menyakitkan hati Tuhan? Sudah berapa kali kita mengecewakan hatinya Tuhan? Sudah berapa kali kita membuat Tuhan sedih karena tindakan kita, karena kelakuan kita yang jahat? Ketika aku datang kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan kita minta ampun kembali kepada Bapa, adalah berlaku, Dia akan mengampuni segala kesalahan. Amin. Itu yang pertama, yang perlu kita ingat, yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Katakan amin. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita sembuh. Amin. Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53
ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi bersama-sama, tetapi apa? Sesungguhnya apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang ditikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Tuhan mau saudara dan saya sembuh, bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi dia di dalam kita. Itu jauh lebih penting, saudara. Kalau dalamnya ini sembuh, luarnya nanti juga sembuh. Amin. Dan banyak orang yang sakit sebenarnya tapi gak kelihatan. Sakit apa itu? Sakit apa, saudara? Sakit hati. Sakit sebenarnya tapi gak terlihat. Tapi Tuhan pagi ini mengatakan Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Hati yang luka, hati yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Bukan hanya jasmani kita yang Tuhan mau sembuhkan, tapi yang di dalam hati, yang di dalam hati ini yang orang lain gak terlihat, yang orang lain gak melihat, tapi Tuhan juga sanggup memulihkan dalam firman kita. Kita bisa melihat orang itu mengalami sakit di dalam hati atau tidak, saudara ya. Hati itu kan dikatakan dengan bendahara, perbendaharaan hati. Kalau hatinya baik, perkataannya baik, tindakannya baik. Nek hatine ngomongin kotor, kira-kira saudara bisa menilai nggak hatinya seperti apa? Pasti bisa menilai, karena apa yang kita katakan itu berasal dari dalam hati. Dan Tuhan katakan Tuhan menyembuhkan pagi hari ini. Bukan hanya sakit jasmani, tapi dalam hidup kita, hati kita yang sakit, yang terluka, yang tertekan, segala katakan adalah Tuhan menyembuhkan. Yang ketiga, ayatnya yang keempat, saudara. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, kita seharusnya binasa, tapi Tuhan masih melindungi kita. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia. Artinya begini, Bapak Ibu. Saudara pernah mengalami sakit, dan sakit itu hampir mati. Tetapi hari ini saudara masih hidup, Tuhan masih sembuhkan, dan kita masih bisa bernapas sampai hari ini. Itu artinya ya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai dengan kasih setia. Kita pernah sakit, hampir mati, tapi Tuhan sembuhkan kita. Kita masih bisa bernapas sampai hari ini. Pernah alami? Masih pernah ya. Saudara pernah mengalami kecelakaan? Wow, malah kecelakaan. Wah, ini hampir mati. Tabrakan gitu. Hampir. Tapi sampai hari ini Tuhan masih nolong kita. Kita diselamatkan gitu. Kita belum celaka, tapi kita masih hidup. Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Kita masih, karena Tuhan melindungi kita. Itu artinya kita, dia menebus hidupmu dari lubang kubur yang sebenarnya kita ngerti celaka, tapi Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih menyembuhkan kita. Saudara, itu yang harus kita
terima kasih Tuhan. Makanya Tuhan kata, jangan lupakan hal yang seperti ini. Banyak orang kata, kamu itu nyowo sambungan. Pernah dengar? Kenapa? Pas sampai mati tapi Tuhan menolong gitu loh. Kamu tuh berikan hidup 2 kali. Seharusnya tuh kamu mati. Gitu ya. Tapi Tuhan memberikan hidup. Betul Pak Heru? Waktu zaman kemarin, oke? Ya, wow, sudah lanjut usia, masuk sana. Kebanyakan orang mereka dipanggil Tuhan. Tapi sampai hari ini, tak lihat Pak Heru dengan tubuh yang sehat, bisa bernapas dengan lega, masih bisa ibadah. Itu artinya Tuhan itu baik. Masih memberikan kesempatan, makanya jangan lupa Tuhan yang sudah menebus kita dari lubang kubur, saudara. Dia yang menebus hidupmu dari lubangmu yang seharusnya kita mati. Hampir. Tapi Tuhan, puji Tuhan. Kalau Tuhan gak menolong saya, apa jadinya hidup saya? Kan begitu. Dari situ saudara akan bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan menolong saya sampai hari ini masih hidup. Dan yang keempat, saudara, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Dia yang memuaskan hasratmu. Memuaskan hasratmu itu memenuhi hidupmu dengan kebaikan. Dia yang memuaskan, dia yang memenuhi hidupmu dengan kebaikan. Orang yang hidupnya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan, pasti hidupnya berbeda. Sekali lagi sahabat, orang yang hidupnya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan, orang yang hidupnya mengalami kepuasan kebaikan Tuhan, pasti hidupnya berbeda. Walaupun firman Allah katakan Mazmur pasal 34:20, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan, saudara. Itu bedanya, saudara. Orang yang dilingkupi dengan kebaikan Tuhan mengalami hidup yang berbeda. Ketika kita mengalami pergumulan, di situ Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Ini kebaikan Tuhan, seperti saya katakan tadi, saudara. Bu Sulis yang semalam saudara, dia dilingkupi dengan kebaikan Tuhan, buktinya tidak sampai jatuh di jalan, baru sampai di gereja, baru mengalami sakit. Karena hidupnya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dia akan mengalami kemudahan dalam hidupnya. Bagi orang lain itu sulit gitu ya. Wah, kayak gini tuh sulit ini, gak bisa ini, angel ini. Tapi orang yang hidupnya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan, bagi manusia, bagi orang lain itu sulit, mustahil. Tapi orang yang hidupnya mengalami kebaikan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, orang yang dilingkupi dengan kebaikan Tuhan, di situ selalu ada mukjizat. Di situ akan ditemukan dengan orang-orang yang baik, ditemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menolong kita, yang memperhatikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan kagum dengan siapa? Tuhan. Oh, luar biasa. Aku kagum dengan Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan temukan dengan orang-orang yang baik. Karena hidupnya selalu dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Walaupun mengalami masalah, kesulitan, tapi dimanapun saja berada, selalu ada pertolongan. Karena hidupnya dilingkupi dengan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Itu loh saudara. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia yang memenuhi hidupmu dengan kebaikan. Sebabnya itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Sebabnya
jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun itu menurut kita itu gak baik, tapi kalau saudara ingat, saudara pasti di situ tetap ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pasti saudara, Tuhan itu baik. Tepat pada waktunya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tak ingat pagi hari ini, saudara, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, karena yang pertama, Tuhan mengampuni segala dosa. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Tuhan mau kita sembuh hari ini. Yang ketiga, Tuhan menebus kita dari lubang kubur dan menahkotai dengan kasih setia, dan yang keempat, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Puji Tuhan, biarlah pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita akan ingat segala kebaikan Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa menghitung segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Lebih dari yang telah kita, lebih dari yang telah mendoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Lebih dari yang telah kulihat, lebih dari yang telah kulihat, semuanya aku sediakan, semuanya Engkau sediakan.
kita melakukan pelanggaran, kesalahan di hadapan Tuhan, bila kita tidak taat kepada firman Allah, kita menjadi orang-orang yang keras kepala. Namun pagi hari itu Tuhan katakan, aku mengampuni segala dosa. Ku menyembuhkan segala penyakitmu. Seharusnya kita mengalami kematian, sudah mati ketika kita mengalami sakit atau celaka. Tetapi sampai hari ini Kau masih memberikan kesempatan untuk Kau hidup. Jangan lupakan itu. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup. Dimanapun Engkau pergi, dimanapun Engkau ada, Engkau selalu diberikan kemudahan oleh Tuhan. Orang lain bingung, orang lain susah, orang lain pusing, tapi orang yang dilingkupi dengan kebaikan Tuhan, Engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan mengalami kemudahan. Engkau akan ditemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat, orang-orang yang siap menolongmu, orang-orang yang siap untuk mendukung hidup. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati karya yang berkesan dalam hidup kami, mujizat yang berkesan dalam hidup kami. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. siap untuk menikmati perjamuan Tuhan.
masing-masing sudah mendapatkan belum diberkati anak-anak. Baik, kita akan baca 1, 3. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah tubuh daripada Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah untuk keselamatan dan keselamatan. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Tuhan pagi ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Imani, percaya inilah darah Yesus, darah yang mahal, darah yang kudus, yang sudah menguduskan hidup dan hidupmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup. Aku bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap yang bernapas menyembah
hidupmu kepada Tuhan. Serahkan keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, harapan-harapanmu, kerinduanmu, serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang bekerja dalam hidup. Dia Allah yang akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berkuasa. hidupku dari lubang kubur, memahkotaku dengan kasih setia. Oh, kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, Tuhan.
Sebabnya kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidupku adalah milik Engkau Tuhan. Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas tanpa bayar. Hidup untuk Kristus adalah sebuah keuntungan Tuhan. Kalau Kau masih memberikan hidup kepada kami sampai hari ini, kami mau hidup untuk Kristus, hidup untuk menyenangkan Tuhan, hidup untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah ini, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus, terima kekuatan daripada Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup kami dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, di situ ada musisat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang sakit secara jasmani Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan dari Engkau pagi ini dalam nama Yesus. Yang sakit di dalam hati kami, yang sakit secara dalam hati kami yang terluka, hati kami yang sakit, hati kami yang kecewa, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan juga sudah sembuh. Karena Tuhan inginkan kami sembuh, Tuhan ingin kami sehat, Tuhan ingin hidup kami berkenan kepada Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang kekurangan kami percaya dalam nama Yesus Allahku akan memenuhi kebutuhan-keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Bulan Juli ini kami percaya Kaulah Gembala kami yang baik, tidak ada kekurangan kami. Anak-anak sekolah diberkati Tuhan, dicukupkan kebutuhan mereka yang mau masuk sekolah kuliah. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kami semua, pelayan-pelayan dan yang lain Kau memberkati, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dengan bertambah usia mereka bertambah mengasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sebentar ketika kami memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan, kami mau melakukan seperti untuk Tuhan, karena Tuhan yang memberikan upah kepada kami semua. Manakala usai daripada ibadah ini berpulangkan dalam pertolongan Tuhan, diberkati gereja Galilea Rogo Silomame, diberkati kota kami Kediri, diberkati bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati rumah tanggamu, keluargamu, diberkati Tuhan pekerjaan usaha bisnismu, diberkati kerinduanmu, harapanmu, cita-citamu, sekolah kuliahmu, pelayananmu, diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan